Happy New Year, Happy New Year. Di video kali ini saya akan mendongeng aljuta film The Admiral Roaring Current yang dirilis pada tahun 2014. Disutradarai dan ditulis oleh Kim Ham-min serta dibintangi oleh Choi Min-sik sebagai Laksamana Yin Chun-jin. Film ini adalah pilihan admin YND untuk mengakhiri tahun 2020, di mana film ini menggambarkan kisah saya sendiri. Jadi sebelum saya bangun channel YND, saya menjalani channel gaming yang bernama Esa from Himmel. Di channel tersebut saya adalah mantan top global hero Yin Chun-jin serta nomor 9 Indonesia Yin Chun-jin. Saya bangun channel tersebut sejak tahun 2017, namun dulunya bukan channel gaming, melainkan channel parodi. Nah, nantinya saya bakal upload lagi di channel tersebut, namun nunggu waktu yang tepat. Jika tim saya sudah mahir, nantinya saya bakal upload kembali di channel FVH dengan bermain Mobile Legends Killing Spree Safek. Oke, mari kita lanjut ke topik utamanya. Film ini berdasarkan kisah nyata di mana seorang Laksamana Yin Chun-jin berjuang melawan tentara angkatan laut Jepang. Ia hanya memiliki 12 kapal perang, sedangkan Jepang memiliki 300 kapal perang. Wow. Gimana kisah selanjutnya? Apakah Yin Chun-jin bakal menang setelah di-nerf? Daripada penasaran, mari kita simak aljutannya. Pada tahun 1591, setelah perang pertama antara Jepang-Korea, Laksamana Yin Chun-jin diberhentikan dari tugasnya atas dugaan pengintaian dan dibawa ke ibu kota Korea untuk disiksa. Pada bulan Juli tahun 1597, Angkatan Laut Korea yang dipimpin oleh Won Kyun dihancurkan oleh AL Jepang. Kini tentara Jepang berusaha menjajah wilayah pesisir Korea serta ibu kota dan menuju utara dengan kekejamannya. Saat itu juga Yin Chun-jin akhirnya dibebaskan tanpa gelar militer, namun ia yang berjiwa barbar berniat untuk berjuang melawan tentara Jepang. Yin Chun-jin merekrut tentara dan senjata untuk berperang. Ia juga berhasil memperoleh 12 kapal yang selamat dari perang di daerah Chilchon. Setelah itu Yin Chun-jin menetap di bagian barat Laut Selatan di Pelabuhan Byupa, Jindu, Korea. Pelabuhan tersebut berjarak 100 mil dari Pelabuhan Unran, di mana para tentara Jepang yang memiliki 300 kapal perang sudah menjadikan Unran sebagai markasnya. Dan kita baru mulai kisah heroik Yin Chun-jin ini. Di Pelabuhan Byupa, Yin Chun-jin dan para rekrutannya mengadakan rapat untuk mengatur strategi melawan Jepang. Namun salah satu kapten bernama Beolsul meminta Yin Chun-jin untuk bergabung dengan tentara komando lainnya karena hal ini perintah sang raja. Tentara rekrutan Yin Chun-jin juga mulai berkurang karena takut melawan Jepang hanya dengan 12 kapal. Di sini Yin Chun-jin tak mengatakan apa-apa, membuat Beolsul marah dan memaki-maki Yin Chun-jin. Saat itu juga terjadi perdebatan karena pembela Yin Chun-jin memarahi Beolsul. Karena bising, Yin Chun-jin akhirnya membubarkan rapat dengan perasaan sedih karena rekrutannya mulai gelisah menghadapi Jepang. Di Pelabuhan Unran, markas Angkatan Laut Jepang, Komando Todo Takatora yakin bahwa rencana menangkap Raja Korea akan berjalan lancar. Mengingat bahwa Yin Chun-jin telah kembali berperang, Menteri Jepang mengirimkan perwira baru untuk membantu Todo menangkap Raja Korea lalu merebut wilayahnya. Di sisi lain, salah satu laksamana tentara kiri Jepang yaitu Wakizaka sedang mengomandoi pembantaian tentara Korea yang berhasil ditangkapnya. Namun saat akan membunuh salah satu tentara Korea, tiba-tiba peluru melesat tepat mengenai punggung tentara. Dan ternyata itu ulah dari penembak jitu tangan kanan Kuroshima.
Kurushima ini perwira baru yang dikirim oleh Menteri Jepang untuk membantu Todo Takatora. Di sini Wakizaka pertama kalinya bertemu Kurushima yang datang dengan perintah menteri untuk mengomandoi peperangan yang akan mereka jalankan. Sedangkan di pelabuhan Byukba, kurir sekaligus orang suruhan Junja bernama Im Jum-yong mengirimkan pesan Junja kepada Laksamana Yin Sunjin serta memberitahu semua kejadian di Unran dan memberitahu tentang penyerangan yang akan diluncurkan para tentara Jepang. Yin Sunjin pun menyuruh Im Jun untuk membawa suratnya ke Junja dan meminta balasan dari Junja secepatnya. Im Jun melanjutkan misinya dan meninggalkan istrinya yang memberi sebuah jimat keberuntungan. Malam harinya di kubu Angkatan Darat Korea, seorang perwira sekaligus pengikut Laksamana Yin Sunjin melaporkan bahwa Yin Sunjin membutuhkan persenjataan ke seorang jenderal yang bernama Kwon Yul. Namun Kwon menolak membantu Yin Sunjin dan malah meremehkannya yang hanya memiliki 12 kapal untuk berperang. Kwon juga menghasut semua pengikut AL untuk bergabung dengannya dan mengikuti semua perintah rajanya. Karena perwira ini dianggap nyolot, Kwon Yul menyuruh anak buahnya untuk menangkapnya. Sedangkan di markas Jepang, terlihat Kurushima dan rombongannya menghadap ke Jenderal Todo Takatora. Di sini Kurushima memberi sedikit bocoran strateginya, namun ucapannya dipotong oleh Wakizaka dengan kata yang sedikit menyinggung. Ia juga mengarahkan pedangnya namun berhasil ditahan oleh para perwira yang lain. Kurushima meyakinkan Jenderal Todo bahwa ia mampu menghancurkan Yin Sunjin dan kelompoknya. Di sini Jenderal Todo percaya akan kata-kata Kurushima dan mempersilahkannya untuk duduk menikmati jamuan. Pagi harinya sebuah kapal tersandar di dekat markas Yin Sunjin dengan satu kepala kapten dicantolkan di ujung layar. Semua penduduk kaget saat perwira membuka isi kapal yang ternyata tumpukan kepala tahanan Korea. Malam harinya, Wakizaka menemui Kurushima yang menjadi dalang pengiriman kepala-kepala tahanan Korea ke Laksamana Yin Sunjin. Wakizaka menganggap bahwa apa yang dilakukan Kurushima bisa menimbulkan kemarahan Laksamana Yin Sunjin. Mereka pun terlibat adu bacot dan kembali mengungkit kekalahan Wakizaka di masa lalu oleh Yin Sunjin. Wakizaka tidak bisa mengontrol emosinya dan mencoba menyerang Kurushima, namun ia ditahan oleh anak buah Kurushima. Karena muak, akhirnya Kurushima turun tangan dan berhasil memojokkan Wakizaka dengan pedangnya, lalu memberi peringatan bahwa ia mampu melakukan peperangan ini. Setelah cekcok dengan Wakizaka, Kurushima dan penembak jitunya bernama Haru terlihat sedang minum ciu. Kurushima menguraikan dendam pribadinya terhadap Laksamana Yi. Ia menyatakan bahwa saudaranya bernama Miyuki dibunuh oleh Yin Sunjin dalam peperangan sebelumnya. Di pelabuhan Byukba, satu perwira yang berhasil kabur dari tahanan Jepang kembali menghadap Yin Sunjin dan menyatakan bahwa kawanannya telah dibunuh secara sadis. Ia sangat ketakutan, bahagia sampai menangis. Setelah perwira tersebut selesai berbicara, Yin Sunjin langsung mengambil pedang lalu memenggalnya. Yin Sunjin sangat marah karena pasukannya punya rasa takut kepada penjajah. Ia juga mengatakan dengan nada tinggi bahwa peraturan militer haruslah tegas. Setelah itu, Yin Sunjin dan beberapa pasukannya pergi ke Selat Myeongyang, di mana selat tersebut akan dilewati para tentara Jepang.
Arus dari Selat Myeongnyang ini sangat deras dan menimbulkan suara seperti suara tangisan prajurit yang gugur. Namun tujuan Laksamana ini yaitu untuk menguasai medan perang dari arus selat menggunakan kapal kura-kuranya. 타격을 해준다면야. 근데 희망 물소리는 문제는. Di saat Yin Sunjin sedang tertidur, ia ngelindur didatangi 3 perwira yang gugur oleh tentara Jepang. Mereka bertiga meminta Yin Sunjin untuk membalaskan dendam mereka. Di saat itu juga beberapa orang dengan pakaian ninja, Hayabusa, Sadokido, masuk dan mencoba membunuh Yin Sunjin. Kebetulan sekali Hoe, putra Yin Sunjin, melihatnya dan langsung membantu ayahnya. Mereka berhasil melumpuhkan 1 ninja tersebut. Ketika dibuka kedoknya, ternyata ninja tersebut anak buah Beosul. Saat itu juga kapal kura-kura satu-satunya terbakar, membuat Yin Sunjin menangis bahagia. Ternyata semua ini ulah si Beosul yang dari awal tak suka dengan kelakuan Yin Sunjin. Kapten Song mencoba mengejar Beosul yang sedang kabur menggunakan perahu. Kapten Song akhirnya membidikan anak panah ke tubuh Beosul, tepat di dada Beosul. Akibat insiden ini, Laksamana Yin Sunjin bahagia bingung harus berbuat apa. Kapal yang paling kuat dan akan dijadikan barisan paling depan sudah hangus terbakar. Pagi harinya, Im Jun berhasil masuk ke markas Jepang. Ia dimak-dimik mencari Junsa, namun ia malah menemukan tahanan yang kabur sedang dikejar-kejar. Im Jun berhasil membunuh tentara Jepang dan saat akan membantu tahanan, ia melihat tentara lain yang sedang memburunya. Kemudian Im Jun segera turun dan bergabung dengan tahanan lainnya. Di sini Im Jun bertemu Junsa yang kebetulan sekali lewat. Junsa ini perwira Korea yang menyamar menjadi tentara Jepang. Ia sama sekali tak diketahui oleh Jepang bahwa dirinya sedang menjadi mata-matanya Yin Sunjin. Sementara 1 tahanan yang ketakutan berhasil diselamatkan oleh Sobung, putra dari teman persejuangan Yin Sunjin. Gak lama kemudian Junsa datang dan meminta Sobung untuk mengantarkan pesannya kepada Yin Sunjin. Di sisi lain, Yin Sunjin terlihat sedang berada di Bukit Selat Myeongnyang untuk mendapat jawaban atas apa yang terjadi. Saat itu juga Hoe datang dengan membawa pesan dari Junsa yang mengatakan bahwa Jepang berencana menyerang besok pagi. Mereka juga memiliki 330 kapal perang. Setelah membaca pesan dari Junsa, Yi memutuskan untuk pergi ke pelabuhan Hainam karena para tentara Jepang bakal mengepung Byukpak dari belakang. Malam harinya, para tentara Jepang mulai menyiapkan seluruh senjata dan pasukannya untuk berperang besok pagi. Dan mereka juga sudah menyiapkan 1 kapal yang berisi tahanan dan bubuk musuh, yang merupakan salah satu strategi mereka. Sedangkan di kubu Laksamana Yin Sunjin, para jenderal berembuk untuk membujuk Laksamana Yi agar tidak melakukan perang karena mereka berpikir bahwa pasukan dan juga kapalnya sangat tidak sebanding dengan kapal Jepang. Setibanya menghadap Laksamana Yin Sunjin, mereka mencurahkan semua keluh kesahnya serta memilih mati di tangan Yin Sunjin, seperti perwira yang didebas sebelumnya. Melihat prajuritnya mentalnya sudah kendor, Yin Sunjin menyuruh mereka mengumpulkan semua rakyat di lapangan.
Ketika semua rakyat sudah berkumpul, tiba-tiba Yen Junjin menyuruh prajurit setianya menyiramkan solar ke rumah rakyat dan tentaranya, lalu dibakar. Hal tersebut